pertama adalah kita sungguh mengasihi Tuhan dan melihat pengorbanan Kristus. Nah, karena pengorbanan Kristus adalah bukti kasih Allah yang besar buat kita. Pengorbanan Kristus adalah bukti cinta Tuhan buat kita. Pengorbanan Kristus adalah bukti Tuhan memelihara kita. Pengorbanan Kristus adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit dalam hidup kita. Kenapa? Karena bagian firman Tuhan yang lain dikatakan, Tuhan bilang begini, aku sekarang tidak lagi memanggil kamu sahabat dan hamba, tapi aku akan memanggil kamu menjadi sahabat. Baru diteruskan, karena sahabat memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Maka sahabat, kalau Yesus adalah sahabat kita, dia membuktikan perhatiannya buat kita dengan dia mau mati buat kita dan nyawanya dia korbankan buat kita. Maka nilai apapun yang lebih tinggi dalam hidup kita tidak akan sebanding dengan nyawa yang dikorbankan buat kita. Orang bisa memberikan kita uang, tetapi ketika dia memberikan kita uang, kita bisa balas dengan uang. Orang bisa memberikan waktu buat kita, kita bisa balas dengan waktu kita buat dia. Tapi ketika orang itu memberikan nyawanya buat kita, kita katakan kita bisa membalas dia dengan nyawa kita. Bisa saja. Tetapi apakah ketika kita membalas nyawa kita terhadap dia, dia sudah tidak ada. Apakah nyawa kita bisa diperhitungkan sebagai sebuah balasan? Bahkan yang lebih indah adalah yang memberikan nyawanya buat kita bukan manusia, tapi yang memberikan nyawanya buat kita, dia adalah Allah yang seharusnya tidak pernah mati, Allah yang seharusnya tidak perlu menderita, Allah yang tidak perlu harus disalibkan, dan Allah yang tidak perlu nyawanya dikorbankan buat kita. Tetapi karena cinta kasihnya buat kita, dia memberikan semuanya buat kita. Dan hal yang indah adalah dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 31 dan 32 dikatakan begini, Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, dia sudah berikan buat kita. Apakah lagi yang lain? Apakah dia tidak memberikan itu untuk kita? Maka di sini Paulus mengajak kita untuk melihat fondasi untuk kita bisa mengucap syukur adalah kita melihat segala pemenuhan kebutuhan kita ada di dalam Allah. Dan bagaimana supaya Allah bisa mencukupkan? Lihat para pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, karena kalau nyawanya dia sudah berikan, apakah lagi yang lain? Apakah dia tidak berikan buat kita? Itu sebenarnya menjadi sebuah keyakinan buat kita yang senantiasa mengucap syukur. Maka ketika kita mulai berpikir bahwa saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, dia memberikan nyawa buat saya, dia memberikan hidupnya buat saya, maka otomatis dia sudah memberikan hidup ini buat saya, maka mungkin dia tidak pernah bertanggung jawab untuk hidup ini. Amin itu. Maka dengan demikian kita tidak pernah tinggal dalam kebimbangan, kita tidak pernah terus tinggal dalam kekhawatiran. Kenapa? Karena kita mulai berpikir nyawanya saja diberikan buat kita, apakah lagi yang lain? Bukankah dunia ini ada dalam kuasanya? Saya sudah jelaskan dalam beberapa waktu yang lalu bahwa dunia ini ada di dalam telapak tangan Tuhan. Allah bisa memerintahkan apa saja untuk segala sesuatu di dalam dunia ini untuk memelihara anak-anaknya. Kalau demikian, nyawanya yang sudah berikan, apakah lagi dunia ini yang hanya ada di dalam genggaman tangan Tuhan? Apakah Tuhan tidak sanggup untuk memakai dunia untuk memelihara anak-anak yang cinta dan setia padanya? Maka di sini dikatakan, kasih, engkau yang hendak engkau hidup dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu. Dan saudaraku, jemaat Tuhan yang kekasih, saya juga telah menjelaskan tentang kenapa kasih adalah kasih yang lebih besar. Ada iman, pengharapan, dan kasih, betul? Tetapi dikatakan yang terlebih besar adalah kasih. Kenapa? Karena satu institusi yang diproklamirkan oleh Tuhan adalah institusi rumah tangga. Di situ dikatakan tidak ada yang boleh memisahkan kita dalam rumah tangga kecuali malu. Berarti masih ada yang bisa memisahkan kita dalam rumah tangga, yaitu malu. Tetapi di dalam Roma dikatakan apa? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Artinya, ketika Yesus mengasihi kita, Yesus membuat kita menjadi anak-anaknya, Yesus memberi hidup kita bagi dia,
mendengarkan kita menjadi milik kepunyaannya. Kasih Kristus adalah kasih yang kekal. Karena dia memilih kita sebelum dunia dijadikan, berarti kasihnya sudah sejak kekal. Dan dia membuktikan kasihnya melalui pengorbanan Kristus. Setelah kita mati bukan berarti kasihnya berhenti, tapi kasihnya semakin memenuhi dalam hidup kita. Sampai kekekalan, kasihnya tetap ada di dalam hidup kita. Maka dengan demikian, ketika kita mengingat kasih Tuhan adalah jawaban bagi kita untuk kita bisa mengucap syukur dalam hidup ini. Nah, karena kita memahami bukti kasih Tuhan tidak pernah dikatakan oleh Alkitab, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga dia mengaruniakan banyak kekayaan buat kita. Betul? Alkitab tidak pernah mengatakan karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga Allah menyembuhkan kita dari segala penyakit. Tidak ada kan? Tapi Alkitab hanya bilang karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita. Ini kasih yang besar. Maka saya katakan bahwa kalau kasih Tuhan hanya diukur dari kekayaan, kasihan bagi orang yang Tuhan izinkan harus hidup dalam pas-pasan, kan? Kalau kasih Tuhan hanya diukur dengan kesembuhan dan tidak sembuh, maka kasihan bagi mereka yang tidak sembuh, kan? Apakah Tuhan tidak ada? Maka di sini kita melihat kasih Tuhan hanya diukur dengan anaknya yang dikorbankan buat. Dan itulah kasih yang paling besar buat kita. Maka saudaraku, tantangan apapun kita alami dalam hidup kita, masalah apapun kita alami dalam hidup kita, kekurangan apapun yang kita alami dalam hidup kita, supaya membuat kita tidak bersungut-sungut, membuat kita tidak bimbang, membuat kita tidak khawatir, jangan satu-satunya percaya kepada Tuhan bahwa kasihnya tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Maka dalam bagian yang lain, Injil Matius katakan begini, jangan khawatir akan hidup ini. Akan apa yang kau makan? Akan apa yang kau pakai? Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan dan apa yang kita pakai? Ketika Tuhan Yesus bilang, jangan kamu khawatir. Sebenarnya tugas kita orang percaya yang satu, jangan khawatir. Kenapa kita khawatir? Karena kita tidak mengucap syukur. Kenapa kita khawatir? Karena kita tidak percaya Allah secara 100%. Pada Allah sudah katakan, jangan kamu khawatir. Kenapa? Banyak orang khawatir dan tidak sanggup mengucap syukur hanya masalah makan, minum, pakaian dan lain sebagainya, pergumulan dan lain sebagainya. Tapi yang kita katakan apa? Itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kita apa? Kita tahu bahwa Allah tahu kebutuhan kita. Kita tahu Allah melihat hidup kita. Kita tahu seluruh proses perjalanan hidup kita, semua ada dalam kehendak Allah, semua ada dalam rencana Allah, semua ada di dalam kasih setia Allah. Maka apapun yang Allah izinkan bagi kita, itu tidak pernah keluar daripada kontrol Dia dan tidak pernah keluar daripada pemeliharaan Dia. Maka dengan demikian, tidak perlu kita khawatir. Nah, kalau kita sudah diselamatkan, nilai yang paling besar dalam hidup kita adalah keselamatan. Karena semua agama mencari keselamatan, semua agama berusaha untuk menemukan keselamatan, dan usaha mereka dengan berbagai cara, dengan beramal, dengan berzakat dan bersemedi dan lain sebagainya. Tetapi nilai yang paling besar keselamatan kita tidak pernah usaha kita, tetapi kita boleh dikasih karunia oleh Tuhan, di mana Yesus boleh memberikan keselamatan itu cuma buat kita. Kalau Yesus sudah memberikan keselamatan itu di dalam hidup kita, apakah lagi dengan hidup jasmani ini? Apakah Yesus tidak memeliharanya dalam hidup kita? Maka orang bisa mengucap syukur. Poin yang pertama ini, ingat pada kasih Tuhan, percaya sama Tuhan, percaya saja sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena orang yang tidak mengucap syukur adalah orang yang sedang meragukan kasih setia Tuhan. Betul? Orang yang tidak mengucap syukur dalam segala hal adalah orang yang sedang meragukan akan pemeliharaan Tuhan. Orang yang sedang ragu dengan kasih setia Tuhan. Orang yang sedang tidak setia dengan dan tidak memahami betapa besarnya kasih Tuhan di dalam hidup ini. Maka poin yang pertama ini membawa kita, apapun yang terjadi, kita hidup dalam perlombaan iman berdasarkan Roma. Tetapi dikatakan, ketika kita berada dalam perlombaan iman, ada tantangan, ada masalah dalam hidup kita, maka kita terus memandang kepada Tuhan.
pikiran kita terus memikirkan Tuhan, maka di situ kita sanggup untuk mengucap syukur dalam segala hal. Saya heran, saya yang nama sini dan laki-laki ini tidak berkarunia, yang di belakang berkarunia. Itu tandanya Roh Kudus bekerja. Jangan tekan dulu. Daiju. Dengan bahasa Jepang saya tahu hanya daiju. Jadi poin yang pertama ini harus kita pegang sungguh-sungguh. Hiduplah sebagaimana orang yang hidup dalam Tuhan. Jangan hidup sama dengan dunia. Dunia penuh kekhawatiran, jangan kita tinggal dalam kekhawatiran. Amin. Dunia ada keputusasaan, jangan hidup di dalam keputusasaan. Nah, kita punya Tuhan, sedangkan mereka tidak punya Tuhan. Hidup dalam pengharapan, hidup dalam keyakinan bahwa satu hidup ini Tuhan tidak pernah lepas kita dan Tuhan tidak pernah membuang kita. Amin. Maka ini poin yang pertama. Jangan di dalam ucapan syukur dalam itu susah senang, muncul rugi, maju terus, yakin semuanya di dalam izin Tuhan dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hal yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengucap syukur? Kalau kita melihat ayat yang ketiga, mari kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini 1 dan 3. Tetapi percaulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan diantarkan sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Yang saya angkat di situ dalam pengertian, kenapa orang hidup dalam percaulan? Kenapa orang hidup dalam rupa-rupa kecemaran? Kenapa orang hidup dalam keserakahan? Itu adalah satu ciri orang yang tidak puas. Puas diri. Artinya, saya harus terima diri, saya harus cukupkan diri, betul? Kalau sudah punya istri, saya tidak bisa dirubah. Itu nggak boleh apa? Nggak puas diri bukan? Saya pernah makan nggak habis. Lihatlah istri paling cantik, itu penting tau. Lihat suami paling ganteng, kayak gitu kan? Amin itu. Kita aja terima diri, puas diri. Kemudian kenapa orang serakah? Tak puas juga. Nasihat ini adalah nasihat yang disampaikan oleh Paulus pada jemaat Efesus. Kenapa? Jemaat Efesus jemaat yang besarnya bertamu, tetapi di dalamnya masih ada percabulan. Di dalamnya banyak sekali kecemaran terjadi di sana. Di sana masih ada banyak keserakahan. Inti dari ayat yang ketiga, orang yang tidak puas adalah orang yang tidak sanggup mengucap syukur. Tetapi mengucap syukur akan membuat kita puas. Betul? Puas dengan istri, puas dengan suami, puas dengan anak-anak, puas dengan pekerjaan, puas dengan setiap berkat yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Saya mau percaya dalam hidup kita itu banyak sekali berkat Tuhan berikan buat kita. Minimalnya hidup ini sudah Tuhan berikan buat kita. Nafas itu Tuhan berikan buat kita. Kalau coba kita sudah masuk ke ICU, bayar oksigen sudah berapa? Betul? Hanya pakai satu tabung kecil. Itu sudah bayar berapa? Saya pikir perawat-perawat di sini lebih tahu lagi. Apalagi yang kerja di Bantu Jompo lebih tahu lagi. Kenapa? Karena kebenaran dari Bantu Jompo pasti yang pakai yang oksigen begitu. Makanya itu pelajaran supaya hati-hati, supaya berkali-kali dengan Tuhan. Kenapa? Satu tangga nafas ini berharganya minta ampun bukan? Bukan Tuhan. Hanya masalahnya adalah kalau kita tidak melihat apa yang sudah Tuhan karuniakan bagi kita, tapi kita melihat apa yang tidak ada pada kita. Akhirnya membuat kita kadang bisa serakah, bisa tidak puas dengan apa yang ada. Kenapa? Karena ketika kita melirik ke tangga, ternyata mobil saya mobil fit. Ternyata saya lirik ke tangga, ternyata dia punya mobil fuel fire. Padahal ketika saya melihat pendapatan saya, ternyata tidak cukup dibanding dengan dia fuel fire. Saya memaksakan diri untuk itu. Itu mencari gantung diri di bawah kontol. Nah, kan harus melihat pakai perhitungan begitu kan? Kadang-kadang kita tidak mengucap syukur, mobil tidak mengucap syukur untuk mobil itu. Tetapi mobil ini saya pakai tak bisa mengucap syukur untuk film fire orang lain. Itu kan mengingini orang lain. Nah di sini kita melihat keserakahan itu terjadi oleh karena kita tidak puas bukan? Tetapi mengucap syukur akan membuat kita melihat apa yang ada pada kita dan itu membuat kita akhirnya merasa puas akan hidup ini. Ya, saya sebagai pendeta, saya merasa puas dengan semua pelayanan yang Tuhan percayakan buat saya. Tetapi bukan berarti saya berhenti menggali potensi yang ada pada saya. Saya bersyukur, saya punya istri yang senantiasa memotivasi saya.
untuk menggali potensi yang ada. Kenapa? Kalau sudah capek saya lebih senang tidur daripada baca-baca buku. Baca buku, bukan buat itu dan sebagainya. Iya. Jadi kalau puas dan bukan berarti tidak mengembangkan diri, itu beda. Puas artinya melihat semua berkat yang Tuhan berikan buat kita, sehingga dengan demikian kita boleh bisa mengucap syukur. Iya. Kadang-kadang tuh yang capek, tapi ketika datang lihat anak sudah sambung pulang, anak sudah sambung di depan ini. Papa, pas dia bilang papa harus gendong. Padahal ketika saya gendong, saya pernah beban kan. Tetapi ketika saya melihat anak-anak lucunya minta ampun, rasanya plong kan. Ya, yang punya anak pasti rasa ini, yang punya anak yang berjuang. Atau yang belum menikah, belum punya pasangan, Tuhan katakan tidak baik si manusia sebelum berjuang. Nah begitu ya, anak-anak adalah sukacita buat kita. Ketika kita melihat berkat-berkat Tuhan, itu anugerah Tuhan. Saya dengan ibu tadi bersyukur Tuhan kalau melihatkan ikan mas di rumah, namanya bincang. Karena meja makan kami taruh dekat ikan itu. Kami dua ngobrol sambil lihat bincang. Itu berkat Tuhan. Dia kadang menghibur kami juga. Banyak berkat Tuhan sebenarnya. Yang sebenarnya membuat kita mata hati kita sungguh mengucap syukur sama Tuhan. Hanya masalahnya kita silau dengan kelebihan orang lain, dan kita tidak pernah silau dengan setiap berkat yang Tuhan berikan buat kita. Saya percaya tidak akan mungkin terjadi pertempuran kalau orang melihat istrinya adalah segalanya. Tahu? Suaminya adalah segalanya, pacarnya adalah segalanya. Saya bersyukur tidak pakai mic pun lebih daripada mic. Iya. Iya. Kenapa? Kalau kita melihat itu berkat besar, kita tidak bisa mempermainkan setiap berkat yang Tuhan berikan buat kita. Iya. Berapapun berkat uang yang Tuhan berikan buat kita, kalau kita terima dan kita melangkah untuk dengan mengucap syukur, itu pasti cukup buat hidup kita. Amin. Jangan pernah pegang habis itu lihat Pak Dani ternyata beda. Pak Dani saco. Pak Dani seperti yang berkata Pak Dani itu berdua. Bila lagi bukannya mata, kecuali sudah saco duluan. Gitu kan? Dari sini kita melihat, ini poin yang kedua, supaya kita bisa puas dengan hidup ini. Mengucap syukur adalah langkah yang penting dalam hidup. Pandang semua berkat Tuhan adalah semua cukup buat kita. Semua cukup. Dan ketika kita melihat semua cukup, kita akan atur semua dalam bijaksana Tuhan, dan itu pasti cukup. Ya, itu pasti cukup. Saya dengan itu tidak perlu bersaksi lagi. Saya pikir jemaat Tuhan juga pernah punya langkah-langkah iman dan hal seperti itu. Dan saya percaya ketika kita merasa Tuhan cukup buat kita, maka semua berkat yang Tuhan karuniakan pun cukup buat kita. Masalah waktu, ada orang yang bilang begini, Pak, saya nggak bisa datang ke gereja. Kalau waktunya susahnya mepetnya minta ampun, susahnya minta ampun. Saya bilang begini, sebenarnya Tuhan tidak pernah memberikan sebuah waktu dan suatu aktivitas yaitu berlebihan. Tidak mungkin aktivitas Tuhan kasih karuniakan buat kita lebih daripada waktu yang Tuhan berikan buat kita. Seharusnya Tuhan kasih waktu dan aktivitas bagi kita itu pas. Hanya masalahnya kita tidak bisa memprioritaskan mana yang lebih penting dan mana yang tidak. Sehingga banyak sekali dalam aktivitas hidup kita banyak berbuang waktu dengan hal-hal yang sebenarnya bukan prioritas utama. Akhirnya yang seringkali kita korbankan adalah waktu dengan Tuhan. Padahal apa? Waktu dengan Tuhan adalah sesuatu waktu yang sangat prinsipil bagi kita untuk menunda keberhasilan setiap aktivitas yang lain. Tapi kalau kita membuang waktu dengan Tuhan dan kita mengutamakan aktivitas yang lain, maka ketika kita menjalankan semua aktivitas yang lain hanya merupakan suatu kewajiban yang kita jalankan, tapi ujung-ujungnya kita jatuh pada kesuaman, dan di dalam kesuaman itu kita akan dililit oleh lingkaran setan, dan akhirnya
akhirnya kita jauh dari Tuhan, dari situ terjadi konflik, pertengkaran, masalah, dan lain sebagainya akan ada di dalam semua lingkaran ini. Kenapa? Karena kita tidak pernah melandasi semua relasi yang lain didahului dengan relasi dengan Tuhan. Saudaraku, dalam Kejadian pasal yang keempat, relasi Kain dan Habel itu, Kain bisa membunuh Habel, itu karena kuncinya satu, karena relasi Kain dengan Tuhan tidak beres. Persembahan Kain kepada Tuhan itu tidak diterima karena relasi Kain dengan Tuhan tidak beres. Akibatnya apa? Relasi dia dengan dirinya tidak beres. Di situ dikatakan Kain mulai buka muram hati pada sudah, artinya dia punya hubungan dengan dirinya tidak beres. Yang mana dengan dirinya, yang bergejolak di dalam dirinya, kenapa persembahan saya tidak diterima? Dan selanjutnya, ketika relasi Tuhan dengan tidak beres, relasi dengan diri tidak beres, pasti akan ada kambing hitam. Walaupun tidak ada kambing hitam di sana, akan cari penyebab, dan kadang sesama menjadi penyebab, menjadi korban. Akhirnya apa? Kain ajak Habel kan, dan di situ ketika mereka sampai di padang, Kain bunuh Habel. Padahal sebenarnya Habel tidak ada hubungannya apa-apa mengenai masalah terima atau tidak persembahan itu kan masalah dia dengan Tuhan. Apa kaitannya dengan Habel? Habel juga minta belas kasihan Tuhan untuk terima. Tetapi apa? Kita melihat karena hubungan dengan Tuhan tidak beres, hubungan dengan diri tidak beres, hubungan dengan sesama pasti tidak beres. Dan apa? Hubungan dengan waktu dalam aktivitas pun tidak beres. Kenapa? Waktu yang Tuhan kasih untuk memuliakan nama Tuhan, untuk beribadah sama Tuhan, waktu itu ternyata dipakai untuk membunuh adanya. Dan apa yang terjadi? Dia membunuh mungkin bukan pakai tangan, tapi otomatis pakai benda-benda yang ada pada saat itu. Benda yang Tuhan karuniakan bukan untuk membunuh sesama, tetapi akhirnya ketika relasi dengan Tuhan beres, semua yang ada di samping itu sebagai alat untuk menghancurkan sesama. Ya, coba saudara dan saya bayangkan, seringkali pertengkaran terjadi dalam hidup ini. Kadang benda-benda juga jadi korban. Jujur saja, kadang ada piring terbang, ada piring sama. Iya. Bukan kadang-kadang baku terbang, handphone terbang. Padahal mereka dipakai untuk komunikasi, bukan untuk terbang, gitu ya. Saya tidak tahu, tetapi di tempat lain itu seringkali itu terjadi. Di sini tidak pernah terjadi. Puji Tuhan itu. Ini artinya apa? Tuhan, kita betul Tuhan aku minta iPhone tempat. Kalau bisa iPhone 5 secepatnya datang. Begitu ya. Tapi ketika Tuhan kasih mereka kita bisa punya iPhone 4 atau 5, iPhone 4 untuk rental. Karena tujuannya untuk nelpon. Di sini kita sudah salah mempergunakan berkat Tuhan. Kenapa hal itu terjadi? Karena relasi kita dengan Tuhan tidak beres. Relasi dengan diri tidak beres, relasi dengan sesama tidak beres. Maka semua berkat Tuhan bukan dipakai untuk menunjang hidup ini, tapi semua berkat Tuhan dipakai untuk menghancurkan hidup ini. Maka di sini, supaya kita bisa puas, kita bisa mengucap syukur, yaitu kita bisa puas dengan apa yang ada pada kita. Yaitu sebuah berkat yang Tuhan berikan bagi kita, tatap itu sebagai sebuah berkat yang menurut pandangan Tuhan itu cukup buat kita. Jangan pernah melihat tetangga lebih dulu, tapi lihat kita lebih dulu. Nah, karena itu akan membuat kita tidak serah, membuat kita tidak main-main keluar daripada berkat Tuhan. Yang lebih parahnya adalah kalau kita melihat keserakahan itu, lebih banyak yang buat itu bukan orang yang nggak punya. Tapi keserakahan itu yang lebih berbuat, yang lebih melakukan itu adalah orang-orang yang punya, kan? Nazarudin punya uang, punya uang. Siapa tamburan dulu itu? Punya uang. Kita melihat DPR yang disogok sama siapa itu, Marinda Gultong itu, nggak tahu betul apa enggak. Mereka punya uang. Tapi kenapa mereka harus tamak dan ambil uang ini itu dan lain sebagainya? Dan saat ini kita melihat kasus Nazarudin itu menjadi bundar besar berpartai Demokrat. Apa orang lain dalam partai Demokrat tidak punya uang? Kalau tidak punya uang, mereka tidak mungkin duduk jadi pejabat di sana. Tetapi kenapa mereka semakin punya uang, semakin serakah? Nah, karena mereka tidak pernah melihat setiap berkat yang mereka terima adalah berkat Tuhan. Maka dengan demikian, semakin ada peluang, semakin di situ mereka serahkan dan akhirnya membuat mereka jatuh. Mengucap syukur akan membuat kita melihat apa yang baik pada kita puas dengan itu, dan dengan demikian kita katakan, Tuhan, Engkau sudah cukup bagi saya, maka setiap berkat pun yang Kau karuniakan itu sudah cukup bagi saya. Hal yang ketiga yang terakhir, kalimat yang terakhir ini indah sekali.
Dalam ayat yang keempat, mari kita baca sama-sama bagian ini. 1, 2, 3. Demikianlah juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Jemaat Tuhan yang dikasih, kenapa orang bisa berkata kotor? Kenapa orang bisa berkata kosong? Kenapa orang bisa berkata sembrono? Alasannya, mereka tidak dapat mengekang diri atau mengontrol diri. Betul? Tetapi ucapan syukur menyembuhkan kita bisa menguasai diri dan mengontrol diri. Ini keindahan hidup di dalam mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, satu tulisan yang indah yang saya dapatkan di sini dalam buku dibilang begini: semua orang dapat menjadi marah dan itu mudah sekali marah. Semua orang bisa marah dan gampang sekali marah. Coba di sini yang angkat tangan yang belum pernah marah. Supaya saya buat jadi marah. Semua pasti marah, bahkan gampang marah dan sensitif sangat marah. Tetapi saudara, kalimat yang indah dikatakan ini, tetapi menjadi marah kepada orang yang tepat, dalam tingkat kemarahan yang tepat, pada waktu yang tepat, untuk tujuan yang tepat, dan dengan cara yang tepat. Tidak semua orang dapat melakukannya dengan baik. Ulangi kalimat ini baik-baik, itu kalau marah dengan baik-baik, yang masuk juga yang ngomong ini. Semua orang bisa gampang marah, betul? Dan semua orang punya potensi untuk sensitif marah. Tetapi menjadi marah kepada orang yang tepat, dalam tingkat kemarahan yang tepat, pada waktu yang tepat, untuk tujuan yang tepat, dan dengan cara yang tepat, tidak semua orang dapat melakukannya dengan baik. Nah, bagaimana bisa marah dengan waktu yang tepat? Bagaimana bisa marah dalam tingkat kemarahan yang tepat? Bagaimana bisa marah dalam waktu yang tepat dan tujuan yang tepat, dan juga dengan cara yang tepat? Cara satu-satunya dengan bisa mengontrol diri. Betul? Menguasai diri, mengontrol diri, sadar akan diri, bahwa kita bisa marah secara tepat dalam waktu, tempat, orang, dan tujuan dan cara yang tepat. Saudaraku, saya diberkati dengan bagian ini oleh karena ketika saya sedang membaca sesuatu, kemudian anak-anak kami ini ribut karena memang kalau sudah pulang sekolah suka, karena rasanya rasa sibuk apa itu, sudah lama gak ketemu di sini desa saya, dan setelah datang kumpul semua, kalau sudah kumpul saya dengan ibu bilang, udah pasukan udah mulai datang, ribut lagi. Ya. Tapi itu indahnya di rumah, kalau sudah ribut tangannya berkat banyak, kalau anak banyak, begitu ya. Tapi ketika saya tidak konsentrasi begitu kan, karena mereka ini begini-begini kan asik gitu kan, harus laki-laki semua kan. Ya. Saya kalau saya sudah sampai di sini, emosinya. Ketika sampai di apa itu tempat pintunya, saya berhenti. Nah, karena saya keingat kalimat ini, marah tepat waktu, cara yang tepat, dalam tingkat kemarahan yang tepat, dan lain sebagainya. Kemudian situlah saya mulai sadar diri. Saya ini orang besar. Kalau saya marah, saya pukul anak ini jadi apa? Gitu kan? Kemudian kalau mereka baru bergelur, ya susah siapa? Tapi gitu kan? Itu saya tidak pikir. Dan ya, pengontrolan diri membuat kita berpikir secara jernih. Emosi yang cepat naik akan membuat kita tidak akan berpikir secara jernih, dan kita akan melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak membawa berkah. Nah, saya katakan kita lakukan tindakan itu hanya dengan mencari kepuasan, memenuhi kepuasan kita secara emosional. Pada akhirnya kita juga rugi sendiri, betul? Kalau hari ini siapa? Nah, mungkin kita bikin tetangga yang bayar. Jadi di sini kita melihat kita akan bisa mengontrol perkataan kita untuk tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Kita tidak akan mungkin mengeluarkan kata-kata kosong. Kita tidak akan mungkin mengeluarkan kata-kata sembrono kalau setiap perkataan kita bisa dikeluarkan dengan penguasaan diri. Dan penguasaan diri itu dimulai dengan ucapan syukur. Nah, karena
kita tetap percaya semua kejadian yang terjadi dalam hidup kita itu di dalam izin Tuhan. Seringkali saya mengatakan begini, Tuhan pasti punya rencana. Kalau Tuhan membukakan sesuatu buat diri kita untuk kita ketahui, tidak mungkin Tuhan tidak punya rencana. Mungkin berkaitan dengan mungkin orang bicara tentang saya, mungkin contoh ya. Tapi ketika saya tahu orang bicara tentang saya tidak langsung mengeluarkan perkataan sombong, mengutuk dan lain sebagainya. Kenapa begitu? Tetapi saya menguasai diri saya dan saya mulai katakan begini, apa yang perlu saya evaluasi dalam hidup saya dan apa yang saya harus lakukan kepada orang itu. Hal yang pertama, namanya anak Tuhan, pasti dia memberkati orang itu. Dan yang kedua, dia akan mengevaluasi hidupnya supaya dia semakin bertumbuh dalam hidup ini. Nah, karena ketika dia melihat kesalahan orang lain dan dia mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata sombong, kata-kata kosong, maka perbuatan jahat orang itu mendidik dia untuk melakukan kejahatan. Tetapi yang menang bukan dia, tapi yang menang orang itu. Amin. Maka ketika itu terjadi buat kita, kita mengucap syukur. Nah, karena Tuhan mengajar kita melalui peristiwa ini supaya kita tidak sama seperti orang itu. Itu kan masih ada. Kita tidak melakukan kejahatan orang itu, tetapi kita menjaga diri. Dan selanjutnya, perkataan orang itu menjadi sebuah evaluasi buat kita untuk melihat apakah yang masih kurang dalam hidup ini. Saya percaya itu sudah gantung. Mungkin saudara katakan, Bapak mau membantu mama, ya kan Pak? Bapak nak masak. Sakit itu seperti mekek. Sakit. Tapi saya mau katakan, kalau mau bilang sakit, Tuhan Yesus lebih sakit bukan? Amin. Kalau mau bilang sakit, kenapa? Tuhan Yesus tidak hanya terima kasih, tapi Tuhan Yesus di bawah hampir hancur, dicambuk dia. 4. Ujungnya kan, kalau betul, takut, ketika dicambuk, nacap, tangan, dagingnya terlempar ke dalam. Saudara, Tuhan Yesus bisa. Maka ketika kita mengalami itu dan kita bisa mengucap syukur, kalau kita melihat penderitaan Tuhan, penderitaan kita tidak seberapa. Apalagi kita setia melayani Tuhan, kita setia memberi hidup kita buat Tuhan. Tetapi dalam kesetiaan kita memberi hidup buat Tuhan, seringkali ada saja sesuatu yang tidak mengenakan dari orang lain buat kita. Mengucap syukur untuk itu. Nah, karena kita melengkapi, menyempurnakan penderitaan Kristus yang sudah Tuhan karuniakan buat kita. Maka di sini dikatakan kalimat ini, jangan pernah mengeluarkan perkataan kotor, kosong dan sombong. Oleh karena tantangan yang kita alami, kuasai diri, dan itu bisa kita lakukan kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga setiap perkataan yang keluar adalah perkataan yang bermakna. Saya perlu belajar banyak hal juga tentang hal. Nah, tapi saya orang yang biasanya ceplos, kadang nggak terkontrol. Sehingga saya pikir, saya yang berkata begini, ngomong dengan dia tidak ada apa-apa. Ternyata ada apa-apa. Maka saya juga menguasai diri dalam hal ini. Sehingga dengan ini, setiap perkataan kita bukan perkataan yang menghancurkan, setiap perkataan kita bukan perkataan yang menjatuhkan, tapi perkataan kita adalah perkataan yang membangun setiap orang. Perkataan kita adalah perkataan yang di dalamnya ada banyak manfaat yang dimana dan seringkali orang cari. Dan ketika orang mendengar perkataan kita, mereka merasakan damai, mereka merasakan ketenangan, mereka merasakan kepuasan, mereka merasakan jemaat Tuhan, dan disitulah mereka boleh bangkit untuk memberikan hidup mereka kepada Tuhan. Dan saudara, kita bisa dapat melakukan ini kalau kita sanggup mengucap syukur segala sesuatu yang ada dalam hidup ini. Kalau Tuhan izinkan kita alami, itu di dalam rencana Tuhan untuk kita bertumbuh. Tetapi yang kedua, kita belajar dari setiap kesalahan yang ada untuk kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Maka setiap orang percaya kalau dia mengucap syukur, pasti perkataannya adalah perkataan yang membangun, perkataan yang mengangkat, perkataan yang menunjukkan, perkataan yang memberikan semangat, perkataan yang membawa orang terus bertumbuh di dalam hidupnya. Kalau saya bayangkan jemaat G3 ini, sebuah perkataan yang bermanfaat, membangun, saya percaya sampai di seluruh dunia pun orang akan cari gereja. Bukan cari gereja, tapi cari Tuhan yang ada dalam gereja. Nah, bukan denominasi yang kita harus angkat, tapi yang kita angkat adalah Tuhan yang ada dalam gereja itu sendiri. Amin.
Saya tidak melayani denominasi, walaupun saya ada dalam denominasi. Tapi saya melayani Tuhan. Saya berusaha melihat istri melayani Tuhan yang ada dalam denominasi. Sehingga dalam pelayanan, siapapun kita melayani. Kenapa? Karena dia milik Tuhan. Dia kepunyaan Tuhan. Hati Tuhan ada padanya. Maka seharusnya kita memiliki hati Tuhan. Kita harus mengasihi semua orang. Dimanapun kita ada di dalam kondisi apa. Maka di sini, poin yang ketiga ini. Mengucap syukur sanggup membawa kita dapat mengontrol diri. Dan ketika kita mengontrol diri, perkataan sembrono, kotor dan kosong tidak akan pernah keluar dari dalam diri kita. Nah, kita tahu perkataan itu tidak menyenangkan hati. Perkataan itu tidak memuliakan nama Tuhan dan tidak akan pernah membangun orang, bahkan meruntuhkan orang. Tujuan kita ada dalam dunia ini bukan untuk meruntuhkan dan menghancurkan orang, tapi tujuan hidup kita ada dalam dunia ini membangun dan menumbuhkan satu dengan yang lain untuk terus kita bertumbuh di dalam hidup. Jemaat Tuhan yang kekasih, biarlah 3 poin ini, karena saya sudah berjanji tadi yang terakhir dari minggu ini yang terakhir. 3 poin itu boleh menjadi kekuatan buat kita. Kita bisa mengucap syukur. Lihat pada Tuhan. Tuhan cukup buat kita. Yakin bahwa kita bisa mengucap syukur akan membawa kita untuk lepas dari setiap kesalahan. Kita bisa melihat apa yang ada pada kita yang Tuhan kasih buat kita itu semuanya cukup buat kita. Dan yang ketiga, kita bisa mengucap syukur akan membawa kita dapat mengontrol diri sehingga setiap perkataan kita adalah perkataan yang membangun, bukan perkataan yang meruntuhkan. Amin jemaat Tuhan. Bawa pulang bagian ini. Dalam kondisi apapun katakan Tuhan aku mengucap syukur. Semoga jemaat Tuhan bagi sendiri. Kita satu pujian syukur Tuhan sebagai respons kita atas kebenaran itu. Yang Tuhan boleh sampaikan untuk kita. Syukur Tuhan sambil mempersiapkan diri kita bersungguh lagi mengevaluasi hidup kita. Sejauh mana kita melihat hidup ini? Apakah di dalam hidup ini lebih banyak sungguh-sungguh atau ucapan syukur? Apakah dalam hidup ini lebih banyak kita menyalahkan orang atau kita mengevaluasi diri? Apakah lebih banyak dalam hidup ini kita melampiaskan emosi kita atau kita dapat menguasai diri kita sehingga hidup kita membangun orang lain bukan untuk kita? Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini mengetuk hati kita, mengingatkan kita, membuka pikiran kita bahwa mengucap syukur memiliki kekuatan yang besar dalam hidup ini. Mengucap syukur akan membawa kita mempercayai pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mengucap syukur akan membawa kita melihat setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kita cukup adanya buat kita. Mengucap syukur akan membawa kita dapat mengontrol hidup kita sehingga hidup kita bukan menentukan sesama, tapi hidup kita membangun sesama. Mari kita angkat pujian itu. Syukur. Nah,
semua hal yang Tuhan buat dalam hidup kita. Bapak Saudara kami bersyukur buat anugerah, buat kasih setia, buat firman, percaya buat hidup bersih. Kami percaya buat hidup berjuang. Hidup kami jauh menjadi penuh kasih. Kami tidak pribadi yang utama. Kami tidak akan menjadi penuh. Kalau saya dalam hidup ini, kami mengucap syukur dan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita angkat kembali pujian syukur Tuhan. Percaya bahwa menjadi penurut-penurut Allah bukan menjadi sebuah pilihan dalam hidup kami, tetapi menjadi sebuah keharusan bagi kami orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Karena tujuan hidup kami adalah kami menyenangkan dan memuliakan Engkau. Namun kami sadar bahwa dengan kekuatan kami tidak sanggup untuk hidup sebagai penurut-penurut Allah. Tapi hari ini firman mengatakan bahwa satu kunci supaya kami bisa hidup sebagai penurut-penurut Allah, yaitu kami harus mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Mengucap syukur akan membawa kami mempercayai Tuhan dalam hidup kami. Mempercayai Tuhan bahwa Tuhan sudah memberikan hidup buat kami, maka Tuhan juga pasti memelihara hidup kami. Maka dengan demikian kami tidak goyah dalam hidup ini. Mengucap syukur akan membawa kami untuk sungguh-sungguh puas dengan setiap berkat yang Tuhan berikan buat kami. Karena kami percaya setiap berkat yang Tuhan karuniakan buat kami, pasti dalam pandangan Tuhan itu cukup buat kami, Tuhan. Sehingga ajar kami dengan bijaksana Tuhan mengatur segala sesuatu dengan baik, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kebutuhan kami. Kami percaya bahwa mengucap syukur Engkau mengajar kami dan kami dapat mengontrol dan menguasai diri kami, sehingga kami tidak terbawa dalam setiap tindakan kami. Kami tidak terbawa dalam setiap perkataan kami yang sembrono kosong dan juga menyakiti hati Tuhan. Tapi kami dapat mengontrol diri kami, sehingga setiap perkataan kami, setiap sikap kami bukan menghancurkan sesama kami, tetapi sungguh membangun sesama kami. Bukan menjatuhkan sesama kami, bahkan mengangkat sesama kami. Bukan membuat sesama kami mundur, tapi membawa sesama kami. Kami boleh bersama-sama maju di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan.
buat kebenaran firman Tuhan yang begitu indah, yang Tuhan boleh meteraikan dalam hidup hamba-Mu dan hidup jemaat-Mu. Kami percaya ketika kami disanggupkan boleh hidup dalam mengucap syukur, kami percaya rahasia hidup ini dicari oleh bangsa-bangsa, dicari oleh banyak orang, dan kami percaya akhir daripada setiap ucapan syukur kami adalah ketenangan dan damai yang Kau berikan di dalam hidup kami. Kami percaya bukan hanya kami sebagai orang percaya membutuhkan damai dan ketenangan, tapi semua orang membutuhkan damai dan ketenangan. Dan damai dan ketenangan itu hanya dapat kami dapatkan ketika kami puas dengan Tuhan dan puas dengan setiap berkat yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan ini. Patrikan itu sungguh di dalam hati kami, dan jadikan itu menjadi sebuah rema dalam setiap kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada, kami diingatkan bahwa kami harus menjadi penurut-penurut Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa, mengucap syukur buat segala kekuatan yang Kau berikan buat kami semua, baik sebagai gembala, baik sebagai majelis dan jemaat. Kau berikan kesanggupan bagi kami, sehingga dalam kesenangan, dalam kemewahan, dalam keuntungan, dalam kekuatan, dalam sakit maupun kesembuhan, kami tetap mengucap syukur. Kami percaya satu anugerah yang besar yang Tuhan boleh berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga buat ketabahan yang Kau berikan buat kami. Kami bersyukur buat kekuatan demi kekuatan yang Kau berikan buat kami untuk menghadapi pergumulan dan masalah. Dan kami bersyukur buat hati yang senantiasa berpaut kepada Tuhan, hati yang senantiasa bergantung kepada Tuhan. Karena kami percaya itu bukti bahwa kami mempercayai Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur buat kecukupan tiap-tiap hari yang Kau berikan dalam setiap rumah tangga kami semua jemaat Tuhan GT3. Kami boleh bisa makan minum tiap-tiap hari. Anak-anak kami bisa sekolah dengan biaya yang cukup. Kami percaya kepada Tuhan. Kami boleh sungguh lagi mencukupi membayar semua kebutuhan dalam rumah tangga kami. Sebulan penuh kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya itu. Kami bersyukur buat pekerjaan yang Kau muliakan buat kami semua jemaat Tuhan. Kami bersyukur buat kekuatan yang Kau berikan sehingga di tengah-tengah berada pekerjaan, semua kami jemaat Tuhan boleh disanggupkan untuk mengerjakan semuanya sampai detik ini. Kami bersyukur buat kesembuhan demi kesembuhan yang Kau karuniakan. Kami bersyukur buat pengampunan demi pengampunan yang Kau sediakan buat kami. Kami bersyukur buat panggilan-Mu yang Kau berikan buat kami, di mana Kau menyebut kami anak-anak-Mu. Walaupun kadang kami menyadari, walaupun kadang kami menyakiti hati. Terima kasih Tuhan. Engkau baik buat kami. Engkau setia buat kami. Engkau sungguh memelihara dan peduli dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur buat panjang umur yang Kau berikan buat setiap jemaat Tuhan, baik secara pribadi, baik juga secara rumah tangga. Kami bersyukur. Kami tidak pernah punya kuasa untuk menambah satu detik dalam hidup kami. Kami tidak pernah memiliki kuasa untuk menambah satu detik dalam rumah tangga. Tapi kalau sampai detik ini Tuhan tambahkan 1 tahun berkah di dalam rumah tangga kami. Kami percaya pada kehadiran Tuhan. Kami percaya pada kasih setia Tuhan dalam setiap jemaat Tuhan. Dan itu membawa kami terus mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ucapan syukur ini membawa kami untuk terus percaya bahwa kebenaran pemeliharaan Tuhan cukup buat kami, kuasa Tuhan cukup buat kami, sehingga ketika kami mengalami sakit penyakit di depan, kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan kami. Ketika kami mengalami kekuatan, kuasa Tuhan sanggup mencukupkan kami. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan, jasad ini bergumul dari sakit penyakit. Tuhan, Engkau mengerti setiap sakit penyakit mereka. Kami berdoa menatap akan proses pemulihan daripada anak kami, Ciro, dari cacar air. Kami percaya Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah. Kami percaya Tuhan sanggup memberikan pemulihan secara total bagi anak kami.
Kami menatang suami daripada ibu jani yang mengalami sakit. Kami menatang juga akan pemulihan tangan daripada anak kami Seri. Kami menatang juga akan kakek daripada Nevi dan juga adiknya. Kami menatang juga akan setiap jemaat Tuhan yang kami tidak sebutkan satu persatu, namun mereka mengalami sakit penyakit sampai detik ini. Kami berdoa dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah jawab setiap pribadi yang sakit, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah berikan kesembuhan dari setiap jemaat, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang mau bergumul dengan pekerjaan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah menyediakan pekerjaan yang terbaik buat mereka. Kami juga berdoa menatang setiap jemaat Tuhan yang bekerja, namun mereka mengalami tekanan di tengah-tengah pekerjaan. Kami berdoa kekuatan ekstra dari Tuhan boleh menjadi bagian di dalam hidup mereka. Kami berdoa bagi setiap rumah tangga yang mengalami pergumulan masalah dan sebagainya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah berikan jalan keluar yang terbaik buat mereka. Kami berdoa damai Allah turun atas mereka. Kami berdoa dengan hati ada dalam setiap rumah tangga, dan kami berdoa jalan keluar boleh terjaga dalam setiap rumah tangga. Kami berdoa bagi setiap rumah tangga yang membutuhkan buah hati. Kami percaya setiap kandungan ada dalam tangan Tuhan. Maka kami berdoa dan tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah boleh sungguh lagi menyediakan buah hati bagi setiap jemaat Tuhan yang membutuhkan buah hati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menatang sebuah pergumulan jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan melihat dari atas ketinggian, dan Allah boleh memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan berdoa bagi gereja ini. Kami rindu supaya gereja ini boleh menjadi gereja yang mengemban hati Tuhan, sungguh mempedulikan hidup sesama, dan boleh sungguh lagi membawa sesama untuk bertemu dengan Tuhan, boleh membawa jemaat untuk boleh bertumbuh dalam Tuhan, boleh membawa setiap jiwa-jiwa untuk boleh sungguh lagi mengenal Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa, semua pelayan Tuhan, semua jemaat Tuhan, satukan hati kami untuk memiliki hati Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun kami lakukan dalam pelayanan kami, yang kami lakukan hanyalah hati Tuhan yang kami kerjakan untuk dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebuah program gereja ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati, biarlah Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Semua kebutuhan gereja ini kami berdoa biarlah Tuhan cukupkan dalam kemurahan dan dalam kekayaan kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa menatang akan setiap ibu-ibu yang memiliki suami yang atau semua bapak-bapak yang memiliki istri yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamatkan setiap pribadi yang belum diselamatkan dalam rumah tangga mereka, dan biarlah mereka boleh menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya dan kami memegang janji. Satu keluarga yang ada dalam keluarga itu sudah percaya, maka seisi rumah akan percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.